Oke. Mungkin ada beberapa juga yang saya kenal tadi sekilas, ada Pak Suhrodi dari RSDK ini. Pak Rodi, semoga gabung sambil ke pasien ya Pak Suhrodi. Jadi mohon izin, ini saya matur lewat Zoom di sini, bukan berarti ingin menggurui Bapak Ibu sekalian. Nanti kita belajar bersama kemawon, karena kebetulan saya diberikan amanah untuk mendiskusikan selama kurang lebih 1 jam terkait askep sehat jiwa pada mata keperawatan, pada mata kuliah keperawatan jiwa. Jadi Bapak Ibu, kalau saya lihat di sini sepertinya sudah ngasto semua nggak ini? Oh maaf, kayak tadi ada yang dari dari luar Jawa juga ya. Jadi saya nggak bisa pakai bahasa Jawa tulen nih. Pak siapa tadi, Pak Abnar nggih? Pak Abnar, selamat sore, atau di sana selamat malam ya Pak Abnar? Sudah nyambung atau off lagi nih Bapak? Selamat sore menjelang malam, Bu. Oh, sore menjelang malam ya Pak Abnar. Pak Surodi juga sudah nyambung nih kayaknya. Tadi saya lihat wajahnya Pak Surodi. Pak Rodi, Assalamualaikum. Sehat ya Pak? Karena Pak Surodi ini teman saya sebetulnya. Mana tadi hilang lagi Pak Surodi? Ya, tidak apa-apa ya Pak. Pokoknya ini anggap aja refreshing. Jadi Bapak Ibu sekalian, barangkali menjelang atau sebelum masuk pada profesi nurse-nya Bapak Ibu sekalian, memang Bapak Ibu nanti salah satunya pengkayaan. Kami berharap di materi ini, karena memang hanya 1 jam, nanti sambil kita belajar bersama, slide-nya juga saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahaminya. Kemudian yang nanti akan kita sharingkan ini hal yang saya yakin Bapak Ibu sudah melampaui. Karena sebagian besar mungkin putra-putrinya sudah besar semuanya, sudah melampaui fase-fase dewasa putranya juga, atau bahkan ada yang sudah kagungan atau punya cucu bisa jadi ya. Jadi nanti kita lebih banyak ke sharing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu background-nya mungkin ada di RSU dengan keperawatan medikal bedah, tapi memang untuk masuk ke profesi nurse, Bapak Ibu akan diwajibkan untuk melampaui beberapa stase. Salah satunya adalah stase keperawatan jiwa. Nah, di keperawatan jiwa nanti Bapak Ibu akan berhadapan bahwa fokus kita sebagai perawat itu tidak hanya berfokus pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa, yang notabene-nya mungkin Bapak Ibu akan belajar banyak di rumah sakit jiwa atau rumah sakit umum yang mempunyai rawat inap jiwa. Kemudian Bapak Ibu juga akan belajar pada kategori resiko. Yang dimaksud resiko adalah resiko masalah atau resiko masalah terkait psikososialnya. Jadi kalau yang resiko ini, harapan kami Bapak Ibu akan lebih banyak menemuinya di RSU justru, atau malah puskesmas. Karena diagnosa yang mungkin muncul keperawatannya adalah berkisar tentang keputusasaan, ansietas, itu sudah masuk di kategori diagnosa resiko. Kemudian selain gangguan dan juga resiko, Bapak Ibu nanti utamanya ada di komunitas, akan berhadapan dengan bagaimana mengoptimalkan atau memberikan asuhan keperawatan sehat jiwa. Dengan kata lain, kita akan membantu masyarakat untuk mengoptimalkan masalah, atau bukan masalah, mengoptimalkan perkembangan psikososial dari masyarakat di setiap tahapan perkembangan. Nah, ini yang akan kita pelajari bareng. Oke. Ada 3 slide sebetulnya, ada 3 PowerPoint, tapi nanti kita sekilas skemawan karena Bapak Ibu sekalian sudah bersama-sama untuk melakukannya. Nah, ini saya sekarang ada di Sujarwadi, di Rumah Sakit Jiwa daerah milik provinsi yang letaknya ada di Klaten, sama di pucuk sana, tapi rumah saya ada di Ungaran. Jadi nggak jauh sekali. Nah, saya waktu D3 itu bareng sama Pak Surodi, makanya saya kenal sekali dengan Pak Surodi. Ya, 3 tahun bersama ya Pak ya, mungkin lupa pokoknya. Ya, kemudian sempat juga saya di Undip dan yang terakhir di UI. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini nanti yang akan kita pelajari
mulai dari usia bayi sampai dengan usia lanjut, sampai nanti ketambahan sedikit dengan perkembangan psikososial pada ibu hamil. Semuanya saya yakin Bapak Ibu sudah melewatinya. Makanya nanti kita lebih banyak untuk sharing kemauan ya. Sebagai awal Bapak Ibu, kenapa di kesehatan jiwa kok harus juga belajar tentang perkembangan psikososial? Sebetulnya waktu Bapak Ibu melampaui atau melewati D3, itu kita sudah mengenal perkembangan psikososial melalui teorinya Erikson. Ya, itu sudah ada dengan tahapan perkembangan sosial yang ada 8 tahapan itu. Cuma di keperawatan jiwa nanti kita akan lebih mengupas lebih jauh bagaimana caranya mengoptimalkan, sehingga harapannya dengan mengoptimalkan ini masyarakat yang mempunyai masalah resiko psikososial tidak akan terjadi, atau kalaupun sudah ada masyarakat yang mengalami masalah resiko psikososial tidak akan lanjut menjadi gangguan jiwa. Ini yang kita harapkan. Sehingga mungkin konsepnya gangguan jiwa sebelumnya sudah mulai disinggung, gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, atau kalau dalam bahasa Jawa itu mak bedunduk, itu bukan. Oke. Diakui bahwa masalah gangguan kesehatan jiwa itu juga berawal dari kurang optimalnya perkembangan psikososial dari seorang individu di setiap tahapan perkembangannya. Itu sebabnya kita perlu mengoptimalkan supaya individu ini bisa sehat jiwa sampai dengan posisi atau umurnya saat ini. Itu. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mengembangkan psikososial dari masing-masing individu itu tidak bisa hanya didiamkan saja. Artinya udah dibiarkan saja, nanti toh anak-anak juga akan berkembang seperti itu. Tidak bisa. Sebetulnya sedini mungkin harus kita lakukan stimulasi atau rangsangan supaya perkembangan psikososialnya ini semakin optimal. Ini yang capaian yang akan kita capai dengan Askep Sehat Jiwa. Nah, ini hanya beberapa dimensi. Nah, ini Bapak Ibu yang Erikson pakai dengan 8 tahapannya, mulai dari bayi atau infant, kemudian kanak-kanak atau Bapak Ibu biasa sebut dengan toddler, kemudian prasekolah, kemudian usia sekolah, usia remaja, dewasa muda, dewasa tua, dan juga lansia. 8 tahapan ini yang nanti akan kita kupas bersama, dan Bapak Ibu diharapkan bisa memberikan masukan dengan pengalaman Bapak Ibu yang selama ini sudah dijalani. Kira-kira yang ada di sini sampai di tahapan perkembangan yang mana, nggih? Dari berapa tadi yang 130 sekian yang sudah masuk, itu kira-kira ada di tahapan perkembangan yang mana Bapak Ibu? Halo? Bapak Ibu yang sudah gabung, kira-kira ada di tahapan perkembangan yang mana? Remaja. Mana bisa? Oh, remaja itu Pak Surodi remaja kok, saya rada-rada ini menyaksikan ini. Remaja dewasa, Bu. Dewasa tua. Dewasa tua, nggih? Ya, Sama saya juga dewasa sama muda, sudah Bu. dewasa tua ini. Dewasa muda ada? Dewasa muda. Dewasa muda mungkin ada, nggih? Iya, banyak. Oh, banyak, nggih. Ya, yang dewasa muda biar aja. Ya, kita yang sudah dewasa tua paling tidak tetap berjiwa remaja, ya kan? Berjiwa muda, Bu. Iya. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, dari 8 tahapan ini sebetulnya kita bisa menyikapinya dengan kita ambil kuncinya. Jadi setiap tahapan ini ada karakteristik yang harus kita optimalkan. Yang menjadi pilihan kita, mau memilih optimal atau memilih menyimpang. Jadi kalau semisal di bayi ini karakteristiknya adalah trust atau percaya. Kalau bayi ini tidak bisa punya rasa trust, akhirnya jatuh ke mistrust, tidak percaya. Nah, nanti di masa kanak-kanak, karakteristiknya adalah kita mengembangkan kemandirian si anak. Mandiri. Otomatis kebalikannya yang menyimpang adalah anak itu menjadi ragu-ragu atau malu. Kemudian di usia prasekolah, inisiatif yang akan kita kembangkan. Nanti kita belajar bareng bagaimana untuk menstimulasinya. Kemudian di usia sekolah dengan produktif, kalau ini tidak berhasil nanti akan menjadi HDR, remaja dengan identitas dirinya. Kalau ini tidak berhasil nanti akan resiko terjadi bingung peran, yang nanti
Bapak Ibu akan masuk bisa jadi LGBT dan lain-lain berawal dari sini. Kemudian dewasa awal sudah mulai karakteristiknya intim, artinya sudah mempunyai hubungan yang baik dengan sesama umur maupun yang di atas dan di bawahnya. Kalau ini tidak mampu akan masuk ke dalam kategori isolasi sampai dengan usia lanjut itu integritas diri. Kalau ini juga tidak berhasil akan masuk dalam keputusasaan. Ini karakteristik yang kita pakai. Nanti kita pelajari satu persatu, tapi mungkin tidak bisa spesifik sekali, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah paham semuanya. Kita masuk di usia infan atau usia bayi baru lahir. Di sini adalah batasannya sampai 18 bulan. Tadi karakteristik yang kita pegang adalah trust atau mistrust yang mau kita pakai. Nah, intinya di tahapan usia bayi ini, anak ini atau bayi ini akan kita rawat dengan baik sehingga menumbuhkan rasa percaya dari si anak. Jangan sampai dia nanti selesai di tahapan infan, anak ini rasa tidak percayanya akan muncul. Kalau nanti ini muncul, akan berkembang menjadi semakin usianya ke sana, akan terjadi yang sekarang ini mungkin berkembang anak tidak mudah percaya, waham curiga, sedikit-sedikit curiga ada orang lewat di depan rumahnya, ditambah mungkin isolasi dan lain-lain. Oke, ini yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, normalnya karakteristik bayi dengan punya rasa percaya itu biasanya dia tidak langsung menangis jika bertemu orang asing. Kemudian menolak saat digendong orang asing, kemudian menangis saat digendong orang asing, itu wajar. Menangis saat tidak nyaman, ini juga wajar. Senang jika ibu menghampiri, ini juga wajar sampai dengan diberikan mainan sesuai dengan mainan di usia bayi. Ini. Kemudian kalau sudah mulai mengarah ke penyimpangan, artinya kalau saya matur penyimpangan bukan berarti ada gangguan jiwa, bukan. Ya, hanya kalau nanti muncul adanya penyimpangan terhadap bayi, itu tandanya kita harus segera melakukan stimulasi atau rangsangan. Jadi bukan berarti, oh berarti anak saya gangguan jiwa ini di usia bayi, bukan. Oke, ini hanya sebagai warning bahwa kita harus mengoptimalkan stimulasi pada usia infannya. Oke. Kalau dirasa dia sudah mulai menangis menjerit-jerit saat ibunya pergi, nah ini sudah ada oh berarti ini jangan-jangan trust-nya belum terjalin. Tidak mau berpisah dengan orang tua dan tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Ini tanda-tanda yang menyimpang. Nah, kemudian biasanya Bapak Ibu diagnosa keperawatan kalau nanti Bapak Ibu ada praktek di komunitas dan mengambil usia infan, Bapak Ibu bisa mengambil diagnosa potensial memulai rasa percaya. Ya, jadi nanti intervensinya berupa stimulasi perkembangan supaya anak punya rasa trust. Ya. Atau kalau nanti ada muncul tanda-tanda tadi penyimpangan, menjerit saat ditinggal dan lain-lain, kita bisa memunculkan diagnosa keperawatan adalah ketidakpercayaan. Tindakannya intinya kalau asalkan bayi merasa aman, merasa nyaman, mulai terbangun rasa percaya, ini tujuan dari intervensi keperawatan kita. Nah, tindakan keperawatannya ini saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan semua, terutama yang sudah mempunyai putra, ya, sudah melewati masa infan. Ya, memanggil sesuai nama, diusahakan walaupun kadang ada ibu ataupun orang tua yang memanggil dengan panggilan cantik, sayang, tapi usahakan ada namanya. Jadi misalnya ada namanya Farin cantik, Farin sayang, jadi ada namanya dulu, terus silahkan kalau mau ditambahin. Ya. Tapi harapannya tidak ditambahin nama-nama yang nantinya akan berisiko menyebabkan anak itu HDR. Misalnya anak kita tahu rambutnya kok sudah mulai kriwil, ya jangan ditambahi misalnya Farin kriwil. Atau misalnya anak kita kok kulitnya rodok gelap ya, ditambahi hitam di belakangnya, itu juga jangan. Jadi kita monggo silahkan menambahi, tapi sekiranya tambahan kata di namanya ini yang bisa membuat harga diri anak meningkat. Gendong dan peluk saat menangis ini sangat penting. Ya, jadi kalau di masyarakat umum, kalau Bapak Ibu sekalian nakes, saya yakin sudah melakukan. Tapi di beberapa warga kita bisa jadi kalau ada anak menangis, anak bayi terutama, belum sampai ke toddler,
nangis masih ditunda-tunda. Oh, ibu lagi ngentasi baju ini, lagi nyuci, lagi ini gitu. Jadi seolah-olah kita menunda, lah enggak apa-apa, bayi nangis enggak apa-apa. Sebetulnya supaya mereka itu punya trust dengan orang tuanya, terutama orang terdekatnya, segera mungkin dekati anak saat menangis. Entah digendong, dipeluk, dan lain-lain. Kemudian kalau ada kebutuhan bayi, nangisnya bayi karena lapar, nangisnya bayi karena buang air, nangisnya bayi karena sakit, karena mungkin digigit semut dan lain, mestinya seorang ibu mungkin tahu bedanya. Nah, ini yang harus segera kita penuhi kalau bayi kita tiba-tiba menangis. Kemudian rasa aman dan nyaman, ini sesegera mungkin kita penuhi. Semisal cuaca sedang hujan, ada petir, ada apa namanya? Ada petir, ada apa namanya sih itu? Kayak angin keras atau angin kencang gitu, segera mungkin kita berikan kenyamanan, entah dengan dipeluk, entah dengan diberikan selimut, sehingga dia merasa ngerti bahwa orang tuanya itu ada di dekatnya si bayi. Okay? Bicara saat merawat bayi, wah ini Bapak Ibu yang sudah kagungan putra putri pasti sudah jago. Okay? Sehingga kalau ada orang punya anak, kadang malah dikira ibu kayak edan nih ngomong-ngomong dewe, itu karena mereka nggak tahu. Tapi sebetulnya bicara dengan bayi, terutama saat merawatnya, itu justru disarankan. Karena nanti ada bonding attachment antara ibu dan juga bayinya. Oke. Kalau pada yang bayi sudah tadi menyimpang, mungkin menjerit dan lain sebagainya, kalau ditinggal, mulailah untuk membina hubungan saling percaya dengan tadi cara-cara tadi, dekati anak, segera penuhi kebutuhannya kalau anak membutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian saat menyusui, terutama untuk ibu-ibu yang masih mempertahankan ASI-nya, terutama itu saat menyusui usahakan tidak disambi dengan yang lainnya. Disambi itu kata Indonesianya apa? Di saat menyusui tidak dibarengi kegiatan yang lain, ya. Nah, takutnya Pak Abnar nanti nggak ngeh dengan kalimat saya. Tidak dibarengi kegiatan lain, misalnya menyusui sambil main handphone, menyusui sambil asik menonton sinetron, menyusui sambil ada enggak ya sambil masak dan lain sebagainya. Usahakan kalau menyusui justru kesempatan besar untuk kita berkomunikasi dengan anak, oke, itu. Nah, evaluasinya kalau yang sudah bagus, nanti bayi akan melakukan hal-hal seperti ini. Menoleh kalau dipanggil namanya, atau mencari sumber suara ada di mana. Terdiam kalau digendong, tadinya menangis, didekati ibu atau orang terdekatnya, segera diam. Kemudian tidak mudah digendong orang lain karena sudah trust dengan orang tuanya, tidak menangis keras saat berpisah dengan ibunya, mungkin sebentar saja ibunya mau ke kamar mandi gitu. Anak itu sudah ngerti, dikasih tahu kalau ibu mau ke kamar mandi dulu gitu, tetap diomongkan, dianya tidak nangis. Saat menangis pun kalau terpaksa anak menangis, tidak mudah untuk rewel sekali atau mudah dibujuk kalau saat menangis. Kemudian diajak bicara orang lain, tidak langsung memalingkan wajah, tapi paling tidak ada responnya. Kemudian keluarga ini evaluasinya, karena apa Bapak Ibu ada evaluasi ini? Karena kalau untuk usia bayi, mau tidak mau nanti intervensi keperawatan kita pasti melibatkan orang tuanya. Karena yang kita ajari, yang kita berikan asuhan keperawatan itu terutama keluarga. Keluarga ataupun ibu yang mengasuhnya. Itu untuk bayi. Kemudian setelah bayi masuk di toddler. Toddler ini tadi karakteristiknya adalah kemandirian. Ya, kalau tidak mandiri berarti ragu-ragu. Ini anak usia toddler ini Bapak Ibu mungkin masih sekilas mengingat tentang toilet training. Ya kan, di toddler ini saatnya untuk melakukan toilet training. Ya memang toilet training ini salah satu ikon kemandirian. Jadi anak itu sudah mulai belajar mandiri untuk melakukan buang air besar atau buang air kecilnya. Nah, disinilah di usia ini berkembang sekali kemampuan untuk dia punya otonomi atau kewenangan. Ya, anak difasilitasi untuk diberikan kebebasan, mempelajari apa yang dia inginkan ada di sini.
Ya. Kalau ini tidak kita berikan, nanti anak akan cenderung masuk ke anak yang ragu-ragu. Oke. Atau kalau Bapak Ibu selalu, enggak usah, jangan ya, pokoknya semuanya serba harus Ibu dulu. Semua tunggu Ibu dulu ya, jangan melakukan apapun. Nah, itu akan membuat anak menjadi ragu-ragu kalau dia mau mencoba melakukan sesuatu. Dan nanti takutnya sampai dengan gede pun akan tergantung pada orang lain. Ya, tidak percaya dengan apa yang dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu untuk karakteristik toddler biasanya mengenal dan mengakui namanya. Ya, jangan sampai anak itu taunya namanya siapa, namanya cantik. Padahal nama sesungguhnya bukan itu, tapi karena sehari-hari dipanggil itu, jadi dia terbiasa taunya namanya adalah seperti itu. Kemudian sering menggunakan jangan, tidak. Jangan, enggak gitu. Karena dia tidak berusaha untuk diberikan kesempatan, difasilitasi untuk punya otonomi tadi. Kemudian bertindak semaunya sendiri, tidak mau diperintah, ini juga merupakan karakteristik dari usia toddler. Biasanya anak-anak di usia ini, jangan heran kalau dia bertindak semaunya, pengennya kemana, kayak gitu. Kemudian banyak bertanya, itu cirinya mereka juga tentang apapun yang mereka pengen tahu, berinteraksi dengan orang lain tanpa diperintah juga. Ada terutama yang sejenis atau bukan sejenis, seusia. Mungkin ada usia anak-anak, jadi dia tertarik juga untuk bermain bersama. Sampai dengan yang lain, bahkan mengikuti ritual keagamaan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya yang beragama Islam, itu mungkin sholat, anaknya ada yang ikut-ikut sholat, atau bahkan ada yang sengaja naik di punggung bapak atau ibunya saat sujud gitu, hal yang wajar. Tapi kita tidak perlu untuk memarahi, cukup diajak atau dikasih pengertian bagaimana seharusnya. Ini nanti kalau ragu-ragu dan malu akan menyebabkan tidak berani melakukan sesuatu, takut melakukan sesuatu, membatasi diri, atau malah justru sengaja melakukan segala sesuatu untuk menantang. Ya, potensial memulai rasa otonomi atau ragu-ragu menjadi pilihan diagnosa keperawatannya. Tujuannya ini anak mampu mengendalikan diri, bekerja sama dan mengekspresikan dirinya dengan baik. Tindakan keperawatannya Bapak Ibu bisa lakukan sangat simpel dan Bapak Ibu pasti sudah bisa melakukan. Ya, mainan terutama mainan yang sesuai usianya. Ya, karena untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Yang tidak berbahaya dan tidak sulit digunakan juga karena masih toddler. Kemudian usahakan jangan menggunakan kata perintah, tapi ada saran atau ajakan. Kemudian hindari suasana yang merangsang sifat negatif, misalnya memisahkan dengan orang tua, mengambil mainan, meminta melakukan sesuatu tanpa ada prolog yang bagus dulu. Saat mengamuk di usia seperti ini, kalau anak tidak dipenuhi, memang resikonya dia akan ngamuk. Nggak apa-apa sekali-kali. Yang penting aman, kita pastikan lingkungannya ini aman, tidak berbahaya. Kemudian beritahu tindakan yang baik, yang buruk, uji keberhasilan, jangan menakut-nakuti, latih kegiatannya sendiri, mulai tadi toilet training ataupun memakai baju sudah mulai dilakukan. Memang intinya dari anak-anak ini adalah kelegaan orang tua untuk meluangkan waktunya, terutama orang tua yang mungkin sama-sama diburu waktu, nanti untuk memberikan kesempatan, kok suwe meniki, ganggu kelambi kok suwe banget gitu kan, lama sekali toh ya pakai baju sendiri, kelamaan akhirnya dipakaikan bajunya. Jadi segala sesuatu karena memang orang tua tidak menyempatkan punya waktu bersama si anak, bisa jadi hal ini akan menyebabkan anak-anak menjadi malu, menjadi ragu-ragu. Ini Bapak Ibu, yang nanti memang anak-anaknya sudah ragu di usia ini, tidak masalah, tetap kita optimalkan dengan memberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya sesuai kemampuan, mulai dari hal yang sederhana dulu nanti ditingkatkan, dan jangan lupa untuk memuji keberhasilan walaupun sesimpel apapun keberhasilan anak. Ini. Nah, kalau tadi toddler sudah, kita masuk di usia preschool, usia sebelum sekolah 3 sampai dengan 5 tahun.
atau sebelum 6 tahun. Di usia ini karakteristiknya seperti yang Bapak Ibu sudah punya anak-anak di usia prasekolah, biasanya mereka akan suka berhayal. Tapi mereka biasanya kreatif, sehingga saking kreatifnya sampai barang-barang di rumah, entah itu alat dapur, alat makan, dipakailah oleh si anak untuk mainan. Karena dia memang kreatif memakai apapun yang ada di sekitarnya untuk memenuhi rasa ingin tahu dan juga hayalannya. Kemudian punya inisiatif, nah ini bermain dengan alat-alat di sekitar rumah. Ini anak yang normal nih seperti itu memang. Suka bermain dengan teman sebayanya, mudah berpisah dengan orang tua, asal sudah dijelaskan orang tuanya mau kemana gitu, dia mudah berpisah, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, karena di usia toddler sudah mulai mengerti ini anak, ini yang benar, nah ini yang salah. Kemudian sudah belajar merangkai kata dan kalimat. Kalau di usia ini biasanya kadang-kadang kalimatnya itu sok kebalik. Jadi misalnya yang dimaksud adalah ibu pulang, tapi malah ibu sudah pergi. Tapi maksudnya adalah ibu pulang. Nah, kalau sudah seperti ini, tidak masalah, kita betulkan, nanti lama-kelamaan dia menjadi bisa. Oke. Mengenal berbagai warna, terutama warna-warna yang pokok. Jadi hitam, putih, merah, itu warna-warna yang pokok dikenalkan dulu. Kemudian pekerjaan rumah sederhana, artinya sederhana untuk anak usia prasekolah, paling tidak membersihkan mainan. Kemudian membantu orang tua mungkin dalam membantu orang tua dalam hal yang simple yang menurut orang tua itu bisa dilakukan. Kemudian mengenal jenis kelaminnya sudah mulai dikenalkan, artinya seperti ini Bapak Ibu. Biasanya anak usia prasekolah ini ada yang kadang mandi bersama dengan sepupunya atau bahkan mandi bersama dengan orang tuanya, itu usahakan ya yang sejenis. Artinya biar ngertos kalau ini saya sama-sama wanita dengan ibu. Kemudian adik kok beda kalau dia sudah punya adik gitu kan. Jadi dia sudah mulai mengenal jenis kelaminnya perempuan. Kalau perempuan itu kalau buang air kecil harus seperti ini. Perempuan itu harus apa lagi yang membedakan dengan laki-laki. Ini sudah mulai dikenalkan tapi yang sederhana. Oke. Belajar keterampilan melalui permainan ini sudah, makanya anak di usia ini bermainnya banyak sekali, mulai dari kejar-kejaran, sepedaan, sepak bola, tangkap bola, itu silahkan saja. Ya, yang penting kita tetap mengawasi supaya lingkungan dalam kondisi yang aman. Kemudian ini motorik anak di usia praskul ini sangat berkembang. Jadi Bapak Ibu silakan untuk mengembangkan motorik kasar dan motorik halusnya dengan berbagai permainan yang ada. Ini. Kemudian keterampilan bahasa ini sudah dimulai, entah itu anak itu dengan komunikasi, dengan membaca, dengan menceritakan kembali atau bernyanyi, itu bisa dioptimalkan. Dan hal-hal lain di usia prasekolah sudah mulai difokuskan. Kemudian pakaian dan mainan di anak usia ini sudah mulai diarahkan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau pakaian pakaian yang cewek, yang cenderung mungkin ke feminin. Kemudian mainan juga mainan-mainan cewek itu jauh lebih bagus. Yang cowok juga sama sebaliknya, diusahakan seperti itu. Sehingga kemungkinan untuk masuk ke kategori penyimpangan misalnya non sewu lesbian ataupun homoseksual dan lain sebagainya akan menurun resikonya. Ini. Kemudian Bapak Ibu setelah prasekolah nanti masuk di usia school atau usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Usia ini usia-usia yang saya yakin mungkin sudah banyak yang melewati ataupun masih mempunyai anak di usia ini sangat mungkin sekali. Nah, di usia ini terutama di masa pandemi sekarang, ini memang sesuatu yang menantang. Karena mestinya di usia sekolah ini, anak yang normal akan melakukan hal yang ini. Sebisa mungkin tugas sekolah itu dia kerjakan, walaupun dengan difasilitasi atau dibantu orang tua ataupun guru lesnya monggo. Tapi paling tidak ada keinginan dari si anak untuk menyelesaikan tugasnya.
bertanggung jawab. Nah, ini yang beban berat di masa pandemi sekarang adalah ini, hal yang nomor satu ini. Karena seringkali kita dengar mau tidak mau akhirnya orang tua yang sekolah, orang tua yang menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, mau tidak mau orang tua harus dikembalikan lagi bahwa di usia sekul ini kita harus menstimulasi anak untuk punya keterampilan atau karakteristik sesuai dengan usianya untuk bertanggung jawab dengan tugas sekolahnya. Kemudian merasa bersaing atau berkompetisi. Jangan sampai anak-anak ini kendor kompetisinya. Walaupun tidak harus selalu ini, tapi paling tidak ada rasa, ih temanku bisa, mah. Berarti aku juga bisa ya. Insya Allah bisa. Jadi dengan optimis dari orang tua, keluarganya, diharapkan anak juga akan punya rasa bersaing. Oke. Kemudian senang berkelompok dan punya sahabat. Biasanya anak-anak usia SD sudah mempunyai geng. Ya, kelompoknya, siapa nama kelompoknya? Kalau perlu ditanyain. Siapa saja, kalau belum orang tuanya juga mengenal. Mungkin dengan kalau masa sekarang sudah punya grup juga dengan kelompoknya. Ya, karena mereka juga sudah mulai pegang HP untuk kelas 5 dan 6 misalnya. Nah, ini nggak ada salahnya orang tua juga mengenal dengan orang tuanya mereka, orang tuanya teman anak, dan juga anak yang satu geng atau satu kelompok. Kemudian berperan dalam kegiatan kelompok. Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi hal yang harus kita fokuskan. Artinya anak ini sudah mulai dikenalkan bahwa ada beberapa tugas yang memang harus diselesaikan secara bersama-sama atau kelompok. Sehingga di dalam kelompok ini semua harus berperan, tidak boleh ada hanya 1-2 saja yang bekerja, lainnya enggak. Sehingga kita dorong anak, misalnya anak ini sudah dikerjakan teman kok, mah gitu. Enggak apa-apa, tapi tetap harus ada peran sertanya. Coba ditanya sejauh mana, yang kurang apa. Nah, ini yang harus kita optimalkan pada anak, terutama di masa sekarang. Oke. Kalau tadi yang menyimpang berarti kebalikannya, tidak ada keinginan untuk berkompetisi, tidak mau ataupun bablas, tidak paham dengan tugasnya sama sekali. Kalau dengan teman-temannya tidak well dan lain-lain, ini sudah mulai perilaku yang menyimpang. Oke. Normalnya adalah potensial kepuasan terhadap keberhasilan yang dicapai atau malah mengarah ke resiko harga diri rendah. Oke. Tujuannya ini, kegiatan sosial ada dan lain-lainnya. Tindakannya tadi Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus kalau sudah anak usia sekolah yang nanti kita akan intervensi bisa dua-duanya, orang tua dan anak, tapi juga tidak harus bersamaan. Artinya bisa anaknya dulu, kemudian ke orang tuanya, itu bisa. Ya, biasanya kalau berdua bersama-sama anak itu tidak bisa untuk mengeluarkan apa yang mereka maksudkan. Ya, sehingga kalau nanti misalnya melakukan ini di komunitas, Bapak Ibu bisa mengumpulkan dulu anak-anaknya usia sekolah, kemudian dikasih edukasi tentang ini, kemudian kasih permainan yang menunjukkan kalau anak ini bisa produktif. Okay. Kemudian fasilitasi kegiatan bermain, les, kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Okay. Ini di sini. Nah, lainnya nanti bisa dilihat. Okay. Stimulasi perkembangan untuk keluarga, ini tadi. Diskusikan dengan keluarga kira-kira apa kegiatan yang bisa anak ini bantu di rumah. Kalau anak usia sekolah, anak usia SD, sudah saatnya dikasih tanggung jawab untuk tugas-tugas di rumah yang sederhana. Oke, entah itu menyapu, menjemur baju, kemudian merapikan tempat tidur, walaupun di rumah ada asisten rumah tangga, ada yang membantu, tapi kita juga harus bisa membuat anak kita bertanggung jawab bahwa ini adalah rumahmu, nak. Ini bukan rumah mbaknya, bukan rumah bibi dan lain sebagainya. Sehingga yang bertanggung jawab dengan rumah ini adalah kamu. Kalau kamu nggak bersih, nggak suka merapikan, apalagi orang lain. Ini yang coba harus kita tanamkan meskipun ada asisten rumah tangga di rumah kita. Oke. Apapun hasilnya, walaupun tidak sebagus, seenak masakan siapapun, tetap kita puji. Oke. Ini yang kita lakukan. Sampai di sini, sampai Ana, ada yang mau didiskusikan? Waktunya kok ya sudah mepet sekali ya.
Saya agak cepat nggih Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tadi kalau anak sudah, kita masuk di remaja. Remaja itu 12 sampai 18 tahun. Di usia remaja, tadi karakteristiknya adalah identitas diri. Jadi di sini kita optimalkan remaja untuk punya identitas dirinya. Agak sulit memang, saya sering melakukan waktu saya sedang itu praktek di Bogor itu melakukan terapi aktivitas kelompok untuk usia remaja di komunitas. Agak memang susah karena remaja ini terutama yang udah SMP dan SMA, mereka sudah berbeda-beda hal yang menjadi fokusnya. Sehingga kita fokuskan pada identitas dirinya. Oke. Ini kemampuan tercapai melalui serangkaian tugas perkembangan yang harus diselesaikan. Bila tidak tercapai, nanti akan resiko terjadi bingung peran. Artinya jangan sampai di usia remaja anak ini menjadi bingung. Saya nggak ngerti itu Bu, saya harus ngapain? Ya yang penting saya ikut aja, orang tua suruh apa saya ikut. Orang tua suruh ini saya ikut. Jangan sampai ini yang terjadi. Itu artinya dia masih bingung peran. Dia harus memahami betul saat ini saya usianya berapa, saya termasuk dalam remaja, kemudian sekarang kelas berapa, apa yang ingin dicapai, itu kita sudah tanamkan di remaja. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu sudah kagungan remaja, pasti sudah mulai berbenah ini. Seringkali remaja kita ajak untuk diskusi, tidak lagi sebagai anak-anak. Kalau remaja lebih banyak sebagai partner kita, lebih banyak sebagai teman kita. Sehingga kadang-kadang kita diajak diskusi, ada kayak gini nih Kak, kondisinya kayak gini, ternyata misalnya tentang asisten rumah tangga, ternyata Mbak kita itu harus pulang. Saya seringkali kadang kayak gitu, karena anaknya di rumah tidak bisa ditinggalkan. Padahal nanti di rumah ada tugas-tugas seperti ini. Terus kita harus bagaimana ya? Justru kadang dari mulut para remaja ini akan keluar solusi yang kadang tidak terpikir oleh kita dari sisi orang dewasa ataupun orang tua. Nah, ini yang harus kita legowo untuk mengajak mereka mulai berdiskusi. Oke. Ini karakteristiknya perilakunya, menilai diri sendiri secara objektif, sampai pada remaja ini biasanya ini loh, body shaming. Jadi jangan sampai dia merasa bodinya, tubuhnya ini sangat berbeda dengan temannya. Temanku tuh kurus banget, kok aku bisa kayak gini, tembem dan lain sebagainya. Kita harus bisa membuat dia untuk menilai dirinya secara objektif. Dan juga ini poin keempat, menyukai dirinya. Sebisa mungkin apapun kondisinya, tetap harus menyukai, sayang terhadap diri sendiri. Oke, ini. Dan lain-lainnya Bapak Ibu bisa melihat ini yang bisa dilakukan. Nanti kalau ditemukan yang bingung peran, segera temukan kekuatan diri dari si anak. Jadi kalau ada anak yang sudah seperti itu atau lagi sampai ngelukru, nggak tahu saya susah itu mau kemana, mau jadi apa, saya nggak ngerti. Yang penting saya sekolah disuruh orang tua, ya sudah. Saya makan, ya sudah makan. Saya suruh les, ya sudah les. Jangan sampai seperti itu tanpa ada tujuan dari si anak ini. Oke. Ini yang hal-hal yang harus kita lakukan saat kita melakukan stimulasi. Oke. Gitu. Walaupun kadang itu nggak terlepas dari orang tuanya. Oh ternyata keluarganya seperti ini, ya pantas anaknya kayak gini atau Bu Ayu. Iya memang. Ya, tapi justru kalau kita melakukan stimulasi terhadap remaja, paling tidak kita mengoptimalkan perkembangan dia di usia remajanya. Sambil nanti kita benahi juga edukasi ke keluarganya. Oke. Diagnosa keperawatannya bisa dengan potensial pengembangan identitas diri atau malah kalau yang sudah masuk di masalah ada gangguan identitas diri. Oke. Tindakannya anjurkan untuk bergaul dengan teman yang terutama seusia, mengikuti ekstrakurikuler, kegiatan organisasi. Jadi kalau ada anak SMP, SMA ikut OSIS ataupun ikut ekskul yang lain, justru jangan dikekang, tapi silahkan karena itu menjadi media mereka untuk menemukan identitas dirinya. Tinggal bagaimana kita mengkondisikan senyaman dan seaman mungkin. Oke. Kecuali kalau terlalu banyak ekskulnya, mungkin kita diskusikan untuk mengurangi, gitu bisa. Oke. Ini dan lain-lainnya. Nah,
Setelah remaja ada dewasa muda 18 sampai dengan 25. Dewasa muda ini masa peralihan. Ini Bapak Ibu juga mungkin kita mengalami sendiri juga nggih, dari remaja menuju dewasa ini masa-masa peralihan. Oke. Yang kita mau tidak mau sudah mulai akrab dengan lawan jenis, sudah mulai mencari pekerjaan, mencari interaksi yang seakrab mungkin, ini yang kita lakukan. Okay. Interaksi yang hangat dan akrab dengan orang lain, komitmen yang jelas dalam bekerja, kemudian mandiri, dan lain-lainnya. Okay. Ini nanti bisa dilihat, okay. Waktunya memang sambil berjalan ini. Okay. Diagnosanya potensial berhubungan akrab dengan orang lain atau yang resiko terjadi isolasi sosial. Okay. Jadi kalau di usia ini memang usia-usia mungkin mencari pekerjaan, mulai labil dengan tujuan hidup dan juga antara hubungan akrabnya dengan lawan jenis ini sudah mulai ada. Nah, yang penting di usia ini kita pastikan bahwa usia dewasa muda harus paham betul memang sudah saatnya kita mempunyai hubungan akrab dengan lawan jenis misalnya. Sudah saatnya kita mempunyai sesuatu yang menghasilkan dalam artian untuk membiayai kehidupan sendiri. Nah, entah itu akan bekerja, berkarir, dan lain sebagainya. Oke. Sampai dengan mempunyai teman. Ini Bapak Ibu nanti bisa dipelajari bersama, kita lihat dengan diskusi juga boleh. Calon pasangan hidup punya pekerjaan ini yang sudah masuk di dewasa muda. Oke. Setelah dewasa muda ada usia dewasa atau dewasa tua kita kenal di 25 sampai 65 tahun. Ini posisi saya saat ini dan mungkin posisi Bapak Ibu yang sudah tugas belajar di sana. Oke. Di usia ini mau tidak mau kita sudah beranjak dewasanya menuju ke memasuki masa lansia atau masa-masa senilis, apalagi yang sudah 45 tahun, itu sudah tanggung jawabnya bertambah, sudah bisa merasakan bahwa secara spiritual kematian itu bisa datang kapan saja. Padahal mungkin ada beberapa hal yang belum kita capai. Hal ini kalau tidak segera kita stimulasi dengan hal-hal yang baik, bisa berisiko menimbulkan stagnan. Stagnan itu kondisi kejenuhan. Misalnya terutama yang bekerja dari dulu kayak gini terus, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Nanti akan menimbulkan stagnan. Nah, di posisi-posisi yang berdampak atau berisiko stagnan, Bapak Ibu harus menyadari berarti saya harus ada sesuatu yang kita rangsang, kita stimulasi. Tapi mestinya yang positif atau yang baik. Nah, karakteristiknya tadi generativity atau produktif. Artinya ada tanggung jawab juga generativity terutama untuk membimbing generasi berikutnya, yaitu anak-anak kita misalnya. Kemudian kita juga harus bisa mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Makanya di usia sekian, 25 sampai dengan 65, kalau Bapak Ibu belum kagungan hobi, belum punya hobi atau belum punya hal-hal yang membuat kita itu menjadi senang, segeralah punya. Ya kan, hobi tidak harus yang mewah, tidak harus yang sesuatu yang luar biasa. Hobi itu asalkan sesuatu yang membuat kita nyaman, kita senang, dan kita akan lakukan supaya menstabilkan kondisi kita, psikis kita. Okay. Misalnya Bapak Ibu atau yang suka fitness, yang suka dengan aerobik atau jogging dan lain sebagainya, gunakan itu. Atau bapak-bapak yang suka memancing, ya, bukan memancing di air keruh, ya, tapi memancing yang betulan, itu monggo silahkan. Ya, isi dengan waktu luang untuk hal-hal yang positif. Kemudian menerima perubahan fisik dan psikologis. Mau tidak mau di usia ini, karena kita menjelang ke usia senilis atau lansia, sudah ada perubahan-perubahan fisik yang kita miliki. Entah mungkin berat badannya, entah mungkin ketahanan fisiknya tidak se-fit yang dulu, entah mungkin uban sudah mulai masuk ke dalam rambut kita, sudah mulai berdatangan si putih dan lain sebagainya, sampai mungkin ibu-ibu sudah mulai masuk ke area menopause. Ini yang harus segera kita sesuaikan, dan juga satu sisi
di usia dewasa tua itu ya memang berat, kita harus memikirkan orang tua kita yang sudah lansia, kita juga harus memikirkan anak kita mau jadi seperti apa ke depannya. Jadi banyak sekali sebetulnya tekanan di usia ini, tapi kalau Bapak Ibu tadi mulai mengembangkan diri untuk punya waktu luang untuk hal-hal yang positif, lakukan itu. Supaya jangan masuk di kondisi stres dengan tugas-tugas perkembangan seperti ini. Oke. Yang stagnan biasanya tidak produktif, tidak kreatif, tidak peduli dengan orang lain. Itu orang-orang yang stagnan. Ya, hanya memikirkan diri sendiri. Ya, biasanya yang bagus juga kita di usia kayak gini ya dengan komunitas juga harus baik. Artinya kita juga harus berperan di masyarakat, berperan di sosial, karena salah satunya dengan peran itu akan mengoptimalkan psikososial kita. Oke, ini potensial produktif atau resiko stagnan yang akan kita tempuh. Oke, ini tindakannya Bapak Ibu banyak hal, nanti bisa dilakukan semua. Yang pasti dengan proses penuaan kita harus menerima entah fisik kita yang sudah menurun atau bertambahnya uban dan bertambahnya hal yang lain, perubahan peran yang tadinya mungkin kita dikeroyok dengan anak-anak kecil di usia muda, sekarang anak-anak sudah besar, tidak begitu membutuhkan pendampingan erat dari orang tua, itu juga bisa. Atau mungkin perubahan peran yang tadinya bisa jadi di masa-masa sekarang perannya sudah double, bisa bertambah, bisa menurun, entah ditambah peran di sosial sebagai ketua RT, ketua PKK, ketua Dawis, dan lain sebagainya. Oke, itu kemungkinan terjadi. Oke, ini lakukan hobi, aktivitas sampingan, usahakan segera carilah hobi. Di usia-usia kayak gini, penting kiranya kita punya hobi. Oke. Walaupun sekarang kondisinya sedang pandemi, hobi itu bisa kita alihkan dengan hobi-hobi yang lain yang bisa kita lakukan di masa yang sekarang. Oke. Kalau stagnan, orang-orang yang berada di posisi stagnan, mau tidak mau diskusikan dengan orang yang dipercaya, ya, untuk mengatasi hambatan yang dialami. Oke. Ini Bapak Ibu yang terakhir di usia lanjut. Nah, usia lanjut ini mungkin masuk di usia orang tua kita. Oke. Di usia ini intinya jangan sampai orang tua itu masuk ke dalam kondisi keputusasaan. Dan seperti itu. Sehingga diperlukan integritas yang tinggi. Oke. Di usia sekian itu nggak ada yang pengen dimiliki kecuali itu ada rasa dimiliki oleh anak-anaknya, di keluarganya, merasa disayang. Kemudian di usia seperti ini maunya mau enggak mau kita yang di sekitarnya yang harus menerima, bersyukur terhadap yang dialami, itu banyak hal. Oke, ini jadi yang diinginkan mereka sebetulnya itu jangan sampai terjadi despair atau putus asa. Artinya putus asa mungkin terutama orang tua yang masuk di panti jompo. Mungkin mau tidak mau pasti ada keputusasaan. Menganggap dirinya, keluarganya tidak sayang. Atau bahkan sudah dijauhi oleh keluarganya. Ini ya jangan sampai terjadi. Atau sudah hidup di dalam keluarga tapi dia masih merasa putus asa, bisa jadi. Mungkin putus asanya ternyata karena teman-temannya tidak ada yang berteman dengan mereka. Jadi kalau sekarang misalnya ada yang tinggal bersama orang tua, kalau sekarang saya pun bersama dengan ibu saya, itu kadangkala saya rutinkan tiap hari apa gitu, telepon video call dengan anak-anak yang lain, dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, sehingga ada rasa, oh masih diingat, masih dimiliki oleh keluarganya walaupun yang jauh. Oke, ini. Kemudian tidak lupa juga kalau ada di posisi lansia yang putus asa, terutama yang sudah pernah confirm. Nah, kebetulan juga orang tua saya sudah pernah confirm. Jadi ada sisi putus asa juga untuk orang tua yang pasca COVID ini. Ya agak berat memang, harus pelan-pelan supaya putus asanya bisa terlewati. Oke. Ini berkembangnya integritas dan lain-lain, tindakan keperawatannya seperti ini. Lakukan kegiatan yang disenangi. Kalau sekarang tidak bisa kumpul dengan
teman-temannya yang seusia, ya, paling tidak ada kegiatan lain yang disukai. Aktivitas sosial sementara ini mungkin dibatasi, ya, kita alihkan dengan hal yang lain. Ya. Merasa dirinya berharga, ini yang harus kita optimalkan betul. Dengan cara apa? Ya, dengan cara diajak pergi, diajak komunikasi, pokoknya semuanya dianggap ada menjadi bagian dari keluarga kita. Itu mereka sudah merasa dihargai. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti lain-lainnya bisa dibaca. Sebetulnya ada satu lagi yang ibu hamil. Saya ya disuruh, tapi slide-nya nggak banyak ibu hamil ini. Artinya nanti Bapak Ibu coba cari sendiri untuk ibu hamil. Intinya kalau ibu yang dalam kondisi hamil, itu di setiap trimesternya itu ada tahapan tumbuh kembang yang harus dilewati ibu hamil. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca trimester 1, trimester kedua, sampai dengan trimester ketiga. Ya, masing-masing trimester memang ada tumbuh kembangnya ibu hamil sendiri. Dan ini yang akan kita optimalkan. Misalnya trimester 1 merasa bahagia dengan kehamilannya. Kalau nanti ketemu dengan MBO, orang-orang yang married by accident, berarti kan hamilnya karena tidak diinginkan. Harus bagaimana supaya menjadikan kehamilannya ini menjadi sesuatu yang membahagiakan. Berarti kita dekati terus. Kita ajak keluarganya, kita ajak orang-orang terdekatnya ada di sana. Nanti kalau trimester 1 sudah masuk ke trimester kedua, ada beberapa tumbuh kembang lagi yang harus dialami. Sampai dengan trimester ketiga sudah gede sekali perutnya, sudah males bergerak, atau bahkan ada yang kakinya bengkak, sesak, dan lain sebagainya. Paling tidak dia menerima kondisi itu. Ini. Nah, nanti yang menyimpang, biasanya ibu-ibu hamil yang menyimpang yang kita takutkan nanti terjadi depresi pada ibu hamil, yaitu tadi sedih tapi berlarut-larut, kecewa, marah, kayak gitu, tapi tidak segera teratasi, nanti akan menjadi depresi pada usia kehamilan. Atau bahkan di usia trimester 1 sengaja menutupi, pakai baju yang ketat atau baju yang tidak memperlihatkan dia hamil. Barangkali ada hal-hal yang belum bisa diterima oleh ibu hamil ini. Ini adaptasinya, nanti stimulasinya disesuaikan dengan trimesternya. Jadi adaptasi fisik nanti trimester 1-nya kita jelaskan apa perubahan tubuhnya sampai trimester 3, kemudian adaptasi emosi, bagaimana emosinya di trimester 1, 2, 3, sampai dengan nanti adaptasi sosialnya sebagai persiapan pasca hamil atau postpartumnya. Nanti perannya sebagai ibu bagi bayi, bagaimana perannya ibu bagi anak yang lainnya kalau anaknya sudah lebih dari 1, sampai dengan perannya dia sebagai istri. Ini yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Masih ada, walaupun tidak ada waktu, tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, silahkan. Saya stop dulu share-nya ya. Hostnya ya. Saya izin Halo. bertanya. Mas Damar ya? Iya, gimana Mas Damar? Mengenai perkembangan anak di zaman modern ini kan handphone itu sudah seperti hal yang sangat biasa dan dianggap wajar bagi anak-anak. Nah, apakah handphone ini berpengaruh terhadap perkembangan seorang anak, dan kapan waktu yang tepat bagi anak itu memegang sebuah handphone? Itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Damar. Kalau boleh tahu Mas Damar sudah berkeluarga belum ya? Belum Bu, insya Allah secepatnya. Oh, secepatnya ya, baik. Udah Bu, bercanda Bu. Mau Bu. Pantas ya Brownies ya Bu. Mas Damar. Puji. Iya, nah kan saya tanya dulu Bu, nanti jadi biar enggak salah ini. Baik Mas Damar, memang betul kalau di zaman sekarang mau tidak mau pasti berhadapan dengan handphone yang sekarang sistemnya lebih canggih lagi. Tapi di balik yang canggih itu sebetulnya ada hal-hal yang harus kita antisipasi. Baiknya penggunaan itu, dan itu pun masih harus dikontrol untuk anak-anak usia sekolah dasar yang sudah
sudah mendekati mau lulus. Jadi kelas 5 dan 6. Oke. Sebelum itu tetap harus dengan pendampingan orang tua. Apalagi di usia non sewu balita, kemudian usia usia prasekolah, usia kelas 1, kelas 2 itu tetap harus dengan pendampingan. Oke, karena mau tidak mau kondisinya sekarang seperti ini. Jadi kalaupun handphone ini dipakai untuk menyelesaikan tugas untuk anak-anak usia kelas 1, 2, dan 3, dan 4, usahakan sebisa mungkin tidak hanya handphone saja, tapi handphone ini kita dampingi dengan orang tua di sampingnya. Sehingga kalau ada komputer jauh lebih bagus, lebih besar lagi, sehingga fokusnya pada penugasannya. Tapi kalaupun terpaksa, saya juga mengalami sendiri, mungkin kebetulan anak saya sih sudah kelas 6 ya, sudah pas pandemi ini, jadi agak sudah enggak itu banget. Itu pun baru kelas 6 saya pegangi dengan handphone sendiri. Tadinya kalau ada apa-apa lewat saya handphonenya. Tapi sekarang sudah kelas 6, saya yakin dia sudah mampu untuk bertanggung jawab, dengan tetap kita evaluasi, mau tidak mau harus kita pakaikan itu. Tapi itu tadi harus tetap dikontrol, Mas Damar. Mungkin ibu-ibu yang lain juga punya hal juga yang sama, artinya pengontrolan ini menjadi hal yang wajib, yang harus pada orang tua, pada anaknya di masa yang sekarang. Ya, pengontrolan itu mau tidak mau saya ikut grupnya anak-anak. Jadi saya minta izin, Mama ikut di grupnya gitu kan. Walaupun tidak semua grup. Kalau grupnya hanya grup kelompoknya yang rutin satu geng gitu, misalnya satu kelompok isi 5-6 orang saja, paling tidak saya dikasih izin untuk melihat handphonenya. Jadi tidak ada handphone itu password yang kita orang tua enggak mengerti, itu enggak. Jadi tetap itu ada. Kemudian komunikasi tugas itu penting. Jadi usianya menurut saya seperti itu, Mas Damar, usia SD, tapi yang sudah kita yakin dia bertanggung jawab. Kalau belum yakin kita bertanggung jawab, jangan dulu. Tapi resiko kata jangan dulu berarti harus ada solusi yang kita berikan pada si anak. Solusinya mau tidak mau kita meluangkan waktu kita, atau kita meminta sepupunya ataupun orang yang lebih dewasa untuk mengontrol atau membantu tugasnya dengan handphonenya. Itu, Mas Damar. Boleh juga kalau ada pengalaman dari ibu-ibu yang lain, bapak-bapak yang lain, silahkan. Ada, mesti banyak ini, Bu Wiji, Bu Adel, Bu Iis, Pak Yakob, itu pasti pengalamannya banyak ini. Karena mungkin putranya mungkin sudah gede. Aja Bu Wahyu mungkin sedikit banyak ini Bu Wahyu. Mungkin gimana Bu Is? Terkait dengan tadi tugas anak untuk usia sekolah di Bu Wahyu. Jadi kebetulan memang untuk pandemi ini kan semuanya kegiatan dari rumah, termasuk anak saya waktu pandemi itu kan masih kelas 1 semester 2. Jadi artinya kemandirian belum ada, kemudian tiba-tiba harus belajar sendiri di rumah, kemudian ini sudah berlangsung 1,5 tahun, itu kadang-kadang masih tadi rasa tanggung jawabnya itu belum muncul seperti itu. Nah, kemudian tadi disampaikan Bu Wahyu di usia sekolah itu kan senang berkelompok, kemudian punya sahabat dan seterusnya. Nah, karena situasi pandemi terus terang itu interaksi dengan teman seusianya itu berkurang karena kebetulan di perumahan itu kan banyak ibu-ibu yang melarang anaknya untuk main kan seperti itu, sehingga praktis semua kegiatan tuh di rumah. Yang ini lama-lama memang membuat anak ini menjadi bosen, terus kadang-kadang marah sendiri seperti itu, sehingga kadang-kadang juga aku nggak mau sekolah seperti itu. Nah, apakah seperti ini itu sudah dikatakan menyimpang? Terus kemudian bagaimana untuk ini strateginya supaya tadi tugas perkembangan di usia itu, terutama tadi untuk yang kelompok dengan kelompoknya itu bisa tetap terpenuhi begitu Bu Wahyu?
Matur nuwun Bu Is, memang dilema di kondisi sekarang, nggih. Artinya begini Bu, hal-hal yang di pandemi ini kadang menjadi pilihan ya, pilihan orang tua. Jadi saya enggak memperbolehkan dulu anak-anak keluar walaupun ada yang keluar. Nanti takutnya yang tidak diinginkan terkait COVID ini. Bolehlah. Yang penting kita tahu bahwa usia anak di usia sekolah itu yang kita goalkan adalah berkarya atau produktif tadi, berkarya, mampu berkarya. Artinya mampu berkarya ini menjadi goal kita untuk usia anak. Dan untuk mampu berkarya memang tadi ada beberapa list yang harus kita lakukan. Ya, mau tidak mau di usia sekarang Bapak Ibu sebagai orang tua punya prioritas mana yang harus kita dahulukan dulu, tapi tetap hal itu akan kita upayakan. Artinya begini Bu, saya juga sama, anak saya nggak bisa berkumpul dengan seusianya. Tapi kebetulan di tempat kami itu di luar PPKM ya, di luar PPKM itu masih ada ngaji bersama di masjid besar, Masjid Agung di halamannya. Nah ini saya tekankan betul, silahkan ngajinya di sana dan tetap prokesnya dijaga, dan di situ dia kesempatan ketemu teman-temannya. Gunakan untuk say hello, gunakan untuk berinteraksi, tapi tetap prokes dijaga. Awalnya nggih ketar-ketir memang, karena saya membiarkan apa yakin, tapi kita kalau dari rumah sudah kuat, anak saya itu mampu sekarang prokesnya. Itu rasanya aman. Di awalnya saya lihat dulu dari mobil, tak lihat betul dia kalau ngobrol sama temannya itu prokes, oh ternyata iya prokes. Artinya justru akhirnya dia merindukan, kalau enggak pas ngaji, aku kangen nih ketemu ini, nah kan nanti besok ngaji bareng lagi, ketemu lagi. Nah, itu misalnya itu. Nah, terus kalau pas PPKM kayak gini, mau tidak ngaji lagi di sana, saya sarankan untuk video call sama temannya. Jadi walaupun awalnya saya malu mah gitu, ya tak bukakan dulu, tak teleponkan dulu ya. Akhirnya video call untuk 4 orang. Mau tidak mau akhirnya memang ya gadget sebagai media nomor satu juga. Itu Bu, jadi mau tidak mau itu. Yang misalnya aktivitas fisik, usia sekolah juga identik dengan aktivitas fisik yang tadinya mungkin sepak bola, kemudian voli, kemudian lari-lari, sepedaan dan lain sebagainya. Mau tidak mau sekarang kita ganti di rumah, walaupun apapun kondisinya, pingpong dengan temannya. Ataupun kalaupun anak tunggal, pingpong dengan tembok. Atau aktivitas lain yang bisa dilakukan di rumah. Prioritas Bu Is memang sebisa mungkin, yang penting kita yakin dulu bahwa anak kita ini tugas perkembangannya tercapai. Jangan sampai terisolasi dengan temannya, jangan sampai tanggung jawab dengan tugasnya di sekolah ini menjadi berkurang. Ngaten Bu Is. Terima kasih. Sama Bu Is. Iya, ternyata emang sama nggih. Emang iya, luar biasa. Iya, jadi ada lagi Bapak Ibu? Gampang. Mungkin itu yang anak ya Bu. Kalau saya kok yang justru yang agak sulit dikendalikan tuh kalau sudah besar ya. Sudah yang usia berapa Bu Ici? Kalau yang pertama kan sudah selesai ya. Yang kedua itu masih semester 5. Saya lihat itu memang anaknya dari dulu memang kreatif ya Bu. Apa aja bisa menghasilkan uang. Jadi dia itu kegiatannya sangat banyak di luar. Nah, yang jadi masalah ini kan PPKM ya. Kita sebagai orang tua kan upaya bagaimana caranya untuk mengurangi keluar rumah. Ya, tapi pada saat ini ternyata pada anak-anak seperti anak saya itu yang nomor 2 itu agak sulit gitu loh. Apakah salah ketika kita memaksakan kehendak untuk tidak boleh keluar? Terus yang kedua, apa dampaknya kalau ini berjalan terus-menerus gitu loh. Karena kan pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun ya. 2 tahun, iya. Apa yang harus kita lakukan? Soalnya kalau dilihat di tugas perkembangan, mestinya pada anak seperti dia usia 20 tahun sudah mampu di luar ya. Artinya dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Tapi kita sebagai ibu ya, emak ini mesti sangat khawatir gitu loh. Khawatir, iya betul. Iya, betul. Gimana? Berarti usia dewasa muda ya Bu ya? Iya, sudah betul. Masuk putranya.
Eh, yang utama Bu harus ditekankan pada putra kita adalah terutama yang sudah dewasa ini dia tahu di mana tahapan dia sekarang. Tahapan perkembangan yang saat ini dia alami itu ada di posisi mana. Itu kita kalau perlu Ibu nggak usah ngasih ceramah karena mereka mesti udah pinter kan. Iya, Kasih aja bukunya, Dek, baca dong ini tahapan perkembangan kamu ada di mana. Jadi lebih banyak ke diskusi mungkin nggih sama anak-anak remaja ini. Kalau sudah tahu pasti nanti dia akan bertanya sendiri. Saya yakin anak usia segitu itu daya ininya besar banget, daya kreatif apalagi anak-anak yang kreatif nggih. Dia ngerti betul. Dan biasanya justru mereka yang keluar idenya. Artinya keluar ide berarti kalau kayak gini mah, ini saya harus kayak gini dong mah. Bahkan ada yang di usia ini kan sudah mulai memikirkan juga teman akrabnya. Gitu. Dan nanti kalau Bapak Ibu punya putra yang ternyata memilih, enggak saya belum pengen untuk punya teman akrab, itu adalah pilihannya. Jadi kalau itu sudah menjadi pilihannya, kita hargai dan kita dukung dan kita yakinkan aja bahwa enggak apa-apa kalau sekarang belum menjadi pilihan, tapi paling tidak ada tugas perkembangan yang menanti yang harus dimiliki si anak yaitu punya teman akrab entah kapanpun itu. Nah kalau yang berkaitan tadi Bu yang pergi-pergi saat ini seperti apa nggih? Saat ini nggih mau tidak mau kalau kita melarang itu juga kurang pas. Tapi karena mereka sudah punya kebebasan, sudah masuk di usia dewasa kan. Yang bisa kita sangoni nggih mau ndak mau tadi prokes. Kalau dia sudah mandiri prokesnya, saya yakin kok insya Allah dia bisa menjaga. Yang bisa kita lakukan lagi nggih, Bu, ngasih vaksin duluan. Iya Bu. Iya, segera daftar vaksin di usia 18 plus ya Bu, Iya, biar tidak bisa, itu. Betul. Iya, paling itu Bu Wiji, nggih mohon maaf kalau yang dewasa itu nggih memang ya berat. Nanti justru saya yang banyak belajar dari Bu Wiji nih. Tidak Bu sama belajar. Jadi ada lagi Bapak Ibu yang muda-muda ini ya paling Mas Damar nggih. Seusia Mas Damar itu paling ya banyak nih. Atalah Mbak Noni, Lila itu seumur tuh. Oh iya. Ini memang jauh-jauh nggih. Berarti nanti pada saat praktek nurse mau tidak mau daring ya. Pak Abner juga sama ya daringnya dari sana ya. Lihat perkembangannya dulu sepertinya Bu Wahyu. Iya. Ya memang tidak enak sebetulnya ya. Karena praktek enaknya memang berhadapan langsung ini. Iya. Ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Pak Surodi itu paling kecil usia berapa ya Pak Rodi? Siap Bu Wahyu. Paling kecil sudah dewasa aja. Kalau dari tahap perkembangan, kalau di keluarga saya lengkap Bu. Lengkap. Berarti ini masih ada nambah ini yang kecil. Lengkap mulai dari usia sekolah, remaja, dewasa muda, usia dewasa. Jadi proses perkembangannya, ya, kalau proses perkembangannya lengkap. Cuma sebenarnya karena sudah terlanjur dipanggil Bu Wahyu, jadi saya ingin bertanya begini Bu, kalau yang disampaikan kan bahwa sesuai perkembangan zaman juga mengenal lawan jenis ini si anak itu kecenderungan maju. Kalau di Bu Wahyu nanti dikatakan bahwa mulai dari dewasa muda. Nah ini kan kadang-kadang anak di SMP lah, SMA ini sudah mulai mengenal lawan jenis. Nah ini bagaimana? Karena begini, orang tua tentunya anak seusia itu masih diharapkan fokus pada pendidikan karena ini kan basic. Nah, tapi kita kan juga tidak bisa serta-merta mengekam seketat mungkin begitulah. Itu bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, betul. Saya juga sering melihat banyak juga yang sudah mulai mengenal lawan jenis dalam artian punya hubungan yang lebih dari teman ya, hubungan lebih dari teman biasa gitu kan. Nah, tapi saya yakin yang punya seperti itu bisa jadi karena
orang tua maupun si anak belum memahami tahapan perkembangan ini. Artinya justru ini menjadi tantangan kita para tenaga kesehatan untuk mengenalkan pada masyarakat umum bahwa mengenal lawan jenis itu sebaiknya dilakukan di usia dewasa muda. Ini yang justru harus kita tekankan. Artinya Bapak Ibu, asuhan keperawatan pada sehat jiwa ini dulu belum ada. Zaman saya waktu D3 ya Pak Rodi ya, belum ada, adanya cuma gangguan jiwa. Kemudian yang sekarang ini sudah muncul, artinya sudah muncul itu yang sudah memahami dulu adalah teman-teman di kesehatan. Mulai dari medis, keperawatan, apapun itu mungkin sudah mulai terpapar, bahkan psikolog utamanya. Nah, selain nakes ini, masyarakat umum di luar kita banyak sekali yang belum tahu tentang perkembangan di setiap tahapannya. Justru tantangan kita, pripun caranya, bagaimana caranya, supaya masyarakat luas itu juga bisa memahami bahwa tahapan ini menjadi jembatan yang baik supaya perkembangan psikososial anak ini menjadi baik. Ya. Artinya menjadi baik ini tidak mengarah ke tadi, ke ODMK atau bahkan ke ODGJ. Karena kalau ini diterus-teruskan, misalnya di usia remaja, mereka sudah mulai mengenal lawan jenis terlalu dekat. Artinya mengenalnya itu bukan mengenal dalam artian berteman, tapi mengenal dengan pacar, dengan lain sebagainya. Menurut saya kok, kalau saya pribadi kayaknya harus diluruskan. Karena dampaknya melihat selama ini dampaknya nanti akan mengarah pada kawin bocah. Ini yang Dinas Pemberdayaan Perempuan di P3AKB itu ikonnya adalah ojo kawin bocah. Itu kan itu yang harus kita dukung juga. Sehingga kalau ada ikon seperti itu, ini didekengi dengan perkembangan psikososial yang tepat, saya kira nggak akan sampai ada kawin bocah lagi. Nah, permasalahannya, kalau saya bicara dengan Bapak Ibu nakes, saya yakin sakit. Tapi kalau masyarakat umum yang lain, ini kalau bukan kita yang gembar-gembor atau istilahnya menginformasikan, atau kita malah justru mengedukasi ke masyarakat yang lain, kayaknya nggak akan jadi ini Pak Surodi. Nah, saya malah berharap walaupun kita mungkin sebagian kecil dari sebagian masyarakat umum, tapi kalau kita mencoba mendekengi itu, kita jelaskan saja ke anak-anak kita, ke remaja kita, bahwa tugas perkembanganmu adalah kayak gini, nak. Jadi kalau kayak gini ya, ayolah, boleh kok kenal sama lawan jenis itu boleh. Hanya kenal sebagai teman artinya. Nggak sampai untuk masuk ke tahapan pacaran dan lain sebagainya. Sebetulnya itu pilihan sih Pak Rodi, tergantung orang tuanya juga. Jadi saya kembalikan lagi ke orang tuanya, tapi kalau sebetulnya orang tua itu kita ajak ngomong dengan baik-baik, saya yakin kok insya Allah akan memahami sampai ke sana. Cuma ada yang dari Demak enggak ya, memang agak sulit. Saya juga kalau berhadapan dengan daerah Demak yang rodok masuk gitu, menghandle kayak gini tuh juga sulit karena turun temurun tuh dari yang dulu itu seperti itu. Oke. Itu Pak Rodi menjadi pilihan, tapi monggo. Saya yakin setiap orang tua bisa. Gimana Pak Rodi? Ya, terima kasih Bu Wahyu. Mungkin juga cukup memberikan gambaran. Termasuk ini juga termasuk budaya dan kultur masyarakat ya Bu ya. Sebenarnya. Betul, nggih. Ya. Itu yang saya makanya matur ini ada Made Bu dari Demak. Oh, berarti ada yang namanya Made dari Demak ya. Sudah menikah atau masih single nih? Mas atau Mbak ya Made ini? Masih single, Bu. Oh, masih single. Ini Mbak Made dari Demaknya mana Mbak Made? Mas, Bu. Oh, Mas. Salah saya. Mas Made dari mana Demaknya? Beli made, Bu. Blasteran, Bu. Ah, blasteran? Nggih. Wah, yo ora Demak asli dong ini. Iya, nggih Bu Ji. Bu Wahyu, kalau saya sudah lewat itu perkembangan keluarganya sudah, yang terkecil sudah kuliah. Wah, keren-keren, Je. Iya, jadi yang 2 sudah cucu dengan balita yang masih 2,5 tahun. Itu kadang-kadang kalau yang 1 masih 9 bulan. Nah, yang balita
3 tahun ini kadang-kadang dia sudah mulai main YouTube-an sendiri. Tapi yang dilihat juga konten-konten anak-anak. Kira-kira apakah ini juga mengganggu perkembangan nanti atau karena kan edukasi, Bu? Cucu ya. Iya. Boleh Bu, enggak apa-apa, tapi itu tadi pendampingan, enggak bisa Didampingi. dilepas Iya. sendiri. Nggih. Hmm, Jadi tetap Iya. itu. Kalau saged malah jangan di handphone nggih karena terlalu kecil. Kalau memungkinkan di Agak layar besar yang lebih besar, iya, nggih, itu disiapkan televisi yang atau apa itu jauh lebih bagus dan memang kita siapkan konten-konten yang memang khusus untuk anak-anak. untuk anak-anak, iya. Takutnya kalau konten YouTube itu ada selingan itu loh Bu, selingan kayak iklan itu loh Bu. Iya, Sekarang itu kan TikTok. pada pintar sekali iklan-iklan yang menyisipkan di kontennya anak-anak, iklan-iklan dewasa. Ini yang saya takutkan ada di situ. Sehingga kalau boleh memilih Bu, sebetulnya Iya. daripada nonton di YouTube yang nanti bisa diselingi iklan, lebih baik kita siapkan CD. CD ataupun yang bisa kita setel yang memang murni isinya hanya seperti itu. Toh nggih sama, misalnya Iya. YouTube tentang Teletubbies, itu juga ada itu. Ada banyak sekian. Ipin Upin sekarang juga ada banyak. Jadi kalaupun memang memegang handphone untuk YouTube, saya berharap ada pendampingan. Ampun dipegang sendiri. Oke. Itu Bu. Ye, terima kasih Bu Wahyu. Bu Titi, sami-sami. Ampun Bapak Ibu, kayaknya sudah lewat kita setengah jam nggih. Enggak apa-apa, semoga Bapak Ibu sekalian bermanfaat karena ini mau tidak mau pengalaman masing-masing dan saya tidak akan istilahnya memastikan oh berarti selama ini saya salah, oh selama ini apa ya Bu Ayu mboten. Itu kembali lagi inilah pilihan kita. Kita yang tahu kondisi keluarga kita ada di mana dan pilihan yang kita pilih saat itu ada di mana juga Bapak Ibu yang mengertos. Bagi yang belum berkeluarga juga sama, kok saya dulu kok nggak kayak gini ya Bu Ayu sama orang tua saya. Nggak masalah, dulu kita seperti apa, yang penting ke depan kita bisa memastikan kita bisa mengikuti tahapan perkembangan ini ataupun nanti untuk anak-anak kita pakai ini juga. Jadi yang sudah berlalu nggih sudah sama, saya juga sama dulu sama orang tua saya juga nggak seperti itu, aku nggak kayak gitu ya dulu ya, nggak digituin, nggak masalah karena kan dulu orang tua kita nggak pernah mengenal seperti ini. Kalau sekarang kita sudah mengenal dan kita tidak mencoba untuk mengaplikasikan, kayaknya sayang. Ngaten Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Nanti sampai ketemu di periode berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami, mohon izin. Terima kasih Bu. Sami-sami. Terima kasih Bu Wahyu. Semoga menjadi amal jariah Ibu. Amin. Amin. Selamat berlibur teman-teman. Berliburnya kapan Bu? Baik Bu. Nanti malam toh yo. Oh gitu, ya. Terima kasih. Selamat berlibur juga. Sehat selalu semuanya. Nggak bikin tugas dulu ya. Ya Allah. Nani, deh. Ini nggak jadi di screenshot. Sudah pada keluar kok. Ya, sudah di screenshot si pen juga. Sudah kok. Sudah ada. Oh iya, terima kasih. Izin ya.